Dengan dalih keamanan nasional, otoritas Israel menyepakati agar jaringan media Al Jazeera ditutup dan larangan siaran diberlakukan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Israel sampai melakukan penggerebekan dengan mendatangi langsung kantor Al Jazeera yang berlokasi di sebuah kamar hotel di Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Israel bertindak sejauh ini? Fakta ini mau tak mau menghadirkan pertanyaan lanjutan, misal, memangnya seperti apa hubungan pemerintah Israel dan media asal Qatar itu selama ini? Perintahkan penutupan, kantor digrebek. Otoritas Israel sepertinya cukup terganggu dengan keberadaan Al Jazeera di wilayahnya. Jika tidak begitu, mana mungkin penggerebekan dilakukan setelah kabinet Israel dengan suara bulat memutuskan untuk menutup jaringan media tersebut sebelumnya. Kabar penutupan Al Jazeera pertama kali diumumkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di X pada 5 Mei 2024. Adapun penutupan dilakukan sebulan setelah Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan sebuah undang-undang pada 1 April terkait izin untuk menutup sementara media asing jika mereka dianggap mengancam keamanan. Selang beberapa jam, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mempublikasikan rekaman penggerebekan di X. Di sana terlihat pengawas dari Kementerian Komunikasi yang didukung oleh polisi menyita peralatan dari saluran tersebut. Imran Khan dari Al Jazeera kemudian menjelaskan ketentuan dalam undang-undang melalui sebuah laporan yang direkam. Ia menyebut bahwa situs web dilarang, termasuk apapun yang memiliki opsi untuk masuk atau mengakses situs web. Saluran televisi juga begitu, berikut penyedia akses internet yang menghosting aljazeera.net ikut terancam didenda. Menanggapi itu, pihak Al Jazeera menilai Israel telah melakukan tindakan kriminal. Al Jazeera juga menegaskan bahwa tuduhan Tel Aviv soal jaringan media mereka mengancam keamanan Israel adalah sebuah kebohongan yang berbahaya dan konyol dan menempatkan jurnalisnya dalam bahaya. Laporan langsung dan apa adanya. Sudah sejak lama Israel kerap mengambil tindakan terhadap wartawan secara individu, namun apa yang terjadi pada Al Jazeera hari ini bisa dikatakan menjadi kasus baru. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel menutup kantor media berita asing di wilayah kekuasaannya. 2 jam setelah pengumuman yang dikeluarkan Netanyahu, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi juga menyampaikan pernyataan terkait alasan dari penutupan tersebut. Melalui pernyataan yang dikutip VOA, ia menyebut Al Jazeera merupakan corong penghasutan Hamas di Israel, sehingga mereka tidak perlu lagi mengudara dan peralatannya bakal disita. Sebagaimana diketahui, Al Jazeera menjadi perantara yang secara aktif melaporkan perang Israel-Hamas sejak konflik dimulai pada 7 Oktober hingga hari ini. Mereka bahkan mempertahankan liputan langsung dari jalur Gaza selama 24 jam sehari di tengah serangan darat Israel yang menewaskan dan melukai sejumlah staf jaringan media ini. Jika demikian, lalu apa yang membuat Netanyahu murka? Usut punya usut ini tak jauh-jauh dari fakta yang disiarkan langsung dari tempat kejadian. Selain melaporkan korban dari medan tempur di lapangan, siaran dalam bahasa Arab ini juga kerap menyiarkan secara apa adanya terkait pernyataan Hamas dan kelompok militan lain di kawasan tersebut. Hal inilah yang tidak dikehendaki pihak Israel. Hubungan dengan Qatar memanas. Kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan menyebut pemerintah dapat mengambil tindakan jika saluran asing dianggap merugikan negara. Di sisi lain, keputusan tersebut dianggap berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Qatar dalam upaya mediasi yang diusahakan bersama Mesir dan Amerika Serikat. Entah apa yang dipikirkan Netanyahu atau pada dasarnya, mungkinkah ia tidak mempertimbangkan potensi ketegangan? Pertanyaan ini terjawab ketika sang Perdana Menteri disebut menyebarkan rekaman percakapan dengan rekan-rekannya dalam pertemuan pribadi secara sengaja. Rekaman yang dibocorkan melalui Channel 12 itu kemudian menerbitkan pernyataan Netanyahu yang menghina upaya Doha untuk menegosiasikan kesepakatan. The Jerusalem Post dalam rilisnya menulis bahwa Netanyahu sengaja memicu ketegangan dengan Qatar, di mana tuduhan itu datang dari kerabat Sandra yang juga turut dalam pertemuan.
Juru bicara kampanye, Chaim Rubinstein, lalu menuturkan bahwa seluruh pembicaraan sengaja direkam dan ponsel keluarga yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut diambil di pintu masuk. Mendapat tuduhan sebagai mediator bermasalah, Qatar melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Al-Ansari, mengaku kaget mendengar pernyataan Netanyahu. Pernyataan ini, jika divalidasi, tidak bertanggung jawab dan merusak upaya menyelamatkan nyawa tak berdosa, namun hal ini tidak mengejutkan, katanya melalui postingannya di akun X. Israel Al Jazeera tidak pernah akur. Hubungan Israel dan Al Jazeera memang tidak harmonis. Israel menuduh media itu menjadi pemicu kekerasan dan bersikap bias. Berdasarkan catatan VOA, hubungan keduanya kian memburuk ketika koresponden Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tewas dalam sebuah serangan militer Israel di tepi barat yang diduduki hampir 2 tahun lalu. Kemudian, pasca serangan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu, hubungan tersebut terpantau makin anjlok. Sebelumnya, jurnalis Arab Al Jazeera, Gifara Budeiri, ditahan selama berjam-jam dan diserang secara fisik saat meliput demonstrasi di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki. Selain itu, Kepala Biro Al Jazeera di Gaza, Wael Dahdow, dilaporkan terluka dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Khan Yunis, Gaza pada Desember 2023 lalu. Lebih jauh ke belakang, kantor pers pemerintah Israel juga pernah memberikan sanksi kepada staf Al Jazeera pada 12 Maret 2008 setelah TV Al Jazeera meliput perayaan menyusul pembebasan Samir Kuntar dari penjara Israel. Sebagai informasi, Kuntar merupakan seorang anggota Druze Lebanon dari Front Pembebasan Palestina dan Hizbullah yang telah dijatuhi hukuman karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penculikan. Gedung kena rudal Israel. Israel sering menyerang entitas Al Jazeera yang memiliki kantor di tepi barat dan Gaza. Satu di antara yang paling membekas adalah ketika serangan udara Israel menghancurkan gedung 12 lantai yang menampung kantor Al Jazeera pada 15 Mei 2021. Menara Al Jala'ah yang juga menampung di Associated Press, serta sejumlah tempat tinggal tersebut dihancurkan ketika kekerasan terburuk antara Israel dan militan Palestina sejak tahun 2014 terus meningkat. VOA dalam saluran YouTube-nya memperlihatkan sebuah rekaman yang menunjukkan gedung ambruk sesaat setelah suara ledakan terdengar di gedung yang terletak di kota Gaza tersebut. Pihak militer Israel menanggapinya dengan pembelaan. Dalam sebuah keterangan, ia menyebut bangunan itu juga menampung media milik sipil, tempat kelompok Hamas bersembunyi, dan menampung aset militer milik organisasi intelijen Hamas. Pihak Al Jazeera pun membantah dan memang klaim tersebut tidak pernah terbukti. Motif Israel dalam menyasar Al Jazeera sebenarnya cukup terang. Misal pada tahun 2017, Israel pernah mengancam akan mencabut kredensial atau surat tugas seorang wartawan Al Jazeera setelah muncul sebuah wawancara di mana wartawan itu menyampaikan dukungan bagi perlawanan Palestina. Kementerian Komunikasi Israel mengatakan bahwa Al Jazeera ditutup selama 45 hari dan penutupan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada 1 April lalu. Di sisi lain, Al Jazeera menyebut pihaknya memiliki hak untuk mengupayakan setiap langkah hukum. Bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Netanyahu terhadap Al Jazeera?